Sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kondisi jahiliyah merajalela. Sebagai seorang yang mampu membaca kitab Taurat dan Injil, Umayyah bin Abi Salt mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus seorang lelaki dari bangsa Arab untuk menjadi penutup para nabi. Entah apa yang merasuki pikirannya. Ambisinya saat itu adalah menjadi rasul yang dimaksud. Suatu ketika, Ibnu Abi Salt mengadakan perjalanan ke Syam. Sesampainya di negeri itu, dia berjumpa dengan seorang pendeta Nasrani. Dari keterangan pendeta tersebut, akhirnya Umayyah mengetahui bahwa sosok Nabi akhir zaman akan berasal dari kalangan Quraisy. Usia sosok tersebut saat diangkat menjadi Nabi adalah 40 tahun. Karena itu, dengan serampangan pula Umayyah menduga bahwa sahabatnya, Utbah bin Rabi'ah, akan menjadi Nabi. Namun, tentu saja prediksinya meleset. Dikisahkan bahwa beberapa waktu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Muhammad SAW sebagai rasulnya. Syiar Islam pun perlahan tapi pasti kian tersebar. Umayyah merasa iri hati dan dengki. Dia masih saja berharap bahwa dirinya atau kawan akrabnya lah yang menjadi Nabi. Sejak saat itu, lisan dan hatinya selalu panas saat mengingat Nabi Muhammad SAW. Karya-karyanya pun kerap diwarnai hujatan kepada Rasulullah SAW. Sebagai contoh, ketika melewati area perkuburan korban perang Badar dari pihak musyrikin, dia bergumam, seandainya Muhammad seorang nabi, tentu dia tak akan membunuh kerabatnya sendiri. Setelah Umayyah bin Abi Salt meninggal dunia, Rasulullah SAW memanggil saudara perempuan sang penyair. Beliau memintanya agar membacakan sebagian bait syair yang pernah digubah si mendiang. Beberapa puisi ternyata dibuat sebelum hatinya dirasuki kedengkian kepada Nabi Muhammad SAW. Di antara baris-baris sajak itu adalah sebagai berikut, di sisi Tuhan yang memiliki arsy, kamu sekalian dihadapkan. Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Sesungguhnya janjinya pasti akan ditepati. Tuhanku, jika engkau memaafkan, maka permaafan itulah keyakinanku. Atau, jika engkau menghukum, janganlah engkau hukum orang yang baik-baik. Orang yang mengamati gubahan syairnya akan mengetahui bahwa Umayyah menyusun syair ini setelah turunnya surat Maryam kepada Rasulullah SAW. Hal ini karena, penyair tersebut meminjam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Maryam ayat 61. Yaitu surga, yang telah dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah kepada hamba-hambanya, sekalipun surga itu tidak tampak. Sesungguhnya janji Allah itu pasti akan ditepati. Karena itu, saat mendengar syair ini, Rasulullah SAW langsung berkata kepada saudara perempuan si mendiang, syairnya memang beriman, tetapi hati Umayyah kafir. Disebutkan dalam buku tersebut, mayoritas ahli tafsir dan ulama berpendapat bahwa penyair Umayyah bin Abi Salt as-Sakafi itulah yang dimaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai orang yang menuruti hawa nafsunya. Kelompok penyair yang fasik itu merasa seolah-olah kekal hidup di dunia. Karena itu, sangat bergantung dengan kemewahan hidup duniawi. Semua itulah yang menyebabkan kehancurannya.